Terhitung 420 ton sampah rumah tangga menumpuk di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Nguling dan Kecamatan Lekok. Ini butuh penyelesaian dan pastinya butuh cara dan upaya bagaimana setidaknya mengurangi tumpukan sampah rumah tangga. Tentu ini pekerjaan tidak mudah. Di 2 kecamatan saja ada 420 terhitung ton per hari sampah rumah tangga, sehingga perlu penanganan serius, perhatian serius, strategi serius yang harus secara menyeluruh dilakukan. Kita akan berbincang banyak dengan beberapa pihak. Saat ini di belakang kita itu ada proses penandatanganan PKK dengan pihak stop, pihak yang selama ini concern terhadap penanganan limbah rumah tangga atau khususnya plastik, sampah plastik. Baik, mungkin kita akan berbincang-bincang. Kebetulan di sini juga ada manajer Stop Project Pasuruan, Bapak Lintong Manik ya, Bapak Lintong Manik. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mas. Siap. Iya, Pak Lintong Manik, bisa diungkap bagaimana sampah di Pasuruan ini? Bagaimana sih, Pak sebenarnya? Iya. Terkait dengan sampah di Kabupaten Pasuruan, sebetulnya latar belakangnya kenapa kita memilih 2 kecamatan Lekok dan Nguling. Salah satunya adalah 2 kecamatan yang kemudian sangat berkontribusi banyak untuk sampah yang ada di Kabupaten Pasuruan ini. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian pendekatan yang dilakukan oleh Project Stop sendiri menyelesaikan permasalahan sampah dari rumah tangga. Karena realitanya adalah statistik mengatakan 70-80% masalah sampah di lingkungan itu asalnya dari rumah tangga. Jadi pendekatan kita adalah menyelesaikan permasalahan sampah ini langsung dari sumber. Oh, Ya. Nah, istilah dari hulunya ya. betul, Oke. langsung dari sumber. Nah, kemudian karena kemudian erat kaitannya dengan sampah ini, sangat erat kaitannya dengan perubahan perilaku gitu ya, perilaku di masyarakat yang lebih suka kemudian membakar, membuang sampah dengan sembarangan. Harapan kita adalah melalui kerjasama dengan tim penggerak PKK, penandatanganan MOU, harapan kita adalah mereka bisa membantu kita dalam kampanye perubahan perilaku. Kenapa PKK ini? Sebelum ke arah yang agak... Kenapa PKK? Karena memang PKK ini adalah salah satu Pokja, di Pokja 4 kebetulan ada tugasnya untuk menangani permasalahan lingkungan, itu satu. Yang kedua adalah kalau melihat organisasi yang ada di masyarakat, di pemerintah, PKK adalah organisasi yang selalu eksis, kemudian untuk melakukan kegiatan secara berkelanjutan. Jadi yang nangani soalnya emak-emak mungkin ya? Emak-emak yang nangani sampah ini. Ini keyakinan Anda sebagai pelaku bukan solusi mungkin ya, hadir untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Sampai jauh mana nanti efektivitasnya gitu? Keberhasilan yang kita lakukan sampai saat ini bisa dibuktikan dari data-data yang kita punya gitu ya. Yang pertama adalah sampai sekarang kita telah mengumpulkan lebih dari 700 ton sampah sejak operasional pada bulan November 2020 hingga sekarang. Nah, nanti kemudian ketika dalam full scale beroperasi secara penuh, harapannya adalah kita bisa mengelola sampah sebanyak 30 ton per harinya. Efektivitas menggandeng ibu-ibu PKK, betul. Ini nanti bisa apa yang menjadi keyakinan Stop bahwa ini menjadi cukup efektif gitu? Pertama, PKK adalah mereka yang paling memahami terkait dengan kondisi desa, khususnya karakter daripada ibu-ibu ini. Jadi secara hubungan sebetulnya ini akan lebih memudahkan mereka untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye perubahan perilaku. Nah, yang kedua adalah secara pemahaman, knowledge, kesadaran akan pentingnya mengelola sampah. Saya pikir tim PKK ini sangat advance, sangat maju dibandingkan yang lain gitu ya. Punya pemahaman, punya tugas juga. Ini yang merupakan landasan bagi kita bahwa PKK akan sangat mampu
untuk membantu kita dalam kampanye perubahan perilaku, Oke. untuk meyakinkan masyarakat jangan membuang sampah sembarangan, jangan membakar sampah, jangan mengubur sampahnya, lebih baik dikelola dikelola. dari rumah tangga. Oke. Nanti proses pengelolaannya stop sudah memberikan apa? Tatanan proses dan prosedurnya. Bagaimana ini? Bisa sedikit ceritakan tentang? Boleh. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita menyediakan tempat sampah untuk semua rumah tanpa terkecuali. Jadi semuanya tanpa terkecuali gitu ya. Kita membagi ke dalam 2 kategori. Ada kemudian rumah yang mendapatkan 2 tempat sampah, tapi ada juga yang 1. 2 tempat sampah kenapa? Karena memang mereka sudah nggak punya lahan untuk mengelola sampah rumahnya. 1 tempat sampah karena memang mereka masih punya lahan yang cukup, kemudian istilahnya kategorisasi urban tadi. Betul. Nah, kemudian setelah kita memberikan tempat sampah, kita mempersiapkan layanan pengambilan sampahnya juga. Jadi kita sediakan tosanya, ada truknya juga. Terus kemudian sampah diambil dari rumah tangga sesuai dengan jadwalnya, kita bawa ke TPST. Di TPST kita akan memasukkan ke conveyor belt, gitu ya. Melalui conveyor belt ini akan dipilah menjadi 23 jenis sampah. Hasil pilihan yang 23 ini kita juga sudah bekerja sama dengan berbagai perusahaan, baik kemudian besar, kecil, dan menengah, yang kemudian sudah punya MOU untuk kita bisa menjual sampahnya ke mereka dengan harga terbaik. Nah, semua hasil penjualan ini, Mas, ini masuk ke BUMDesma, jadi sama sekali tidak ada yang masuk ke sistem itu. Ini hanya jenengan nggak masuk ya? Sama sekali nggak masuk. Ke BUMDes. Jadi nanti BUMDes juga lebih berdaya gitu ya? Betul. Oke, terima kasih Pak Lintong. Baik. Penjelasannya ini cukup menarik karena memang sekali lagi sampah itu menjadi malapetaka benar ini ya. 420 ini kalau keyakinan jenengan kalau ini kan stop itu barangkali nggak bisa standby terus di Pasuruan kan? Pasti akan meninggalkan Pasuruan gitu kan. Nah, harapannya apa ke depan? Harapan kita adalah yang akan membuat kita bahagia di kemudian hari, dan kita akan bilang bahwa program ini berhasil kalau kemudian setelah masa pendampingan kita selesai, kita kembali setahun 2 tahun kemudian ini masih beroperasional. Ini akan merupakan salah satu kunci sukses dan keberhasilan yang kita lakukan. Yang kedua adalah semakin kemudian masyarakat mampu mengelola melalui BUMDesma yang kita dirikan, melalui kemudian layanan sampah dan sebagainya, semakin mampu mereka mengelola proses pengolahan sampah ini adalah salah satu kunci juga terkait dengan suksesnya program ini. Terima kasih Bapak Lintong. Baik, Mas. Sukses selalu. Terima kasih banyak, sama-sama. Iya. Itu tadi Bolo dengan manajer Stop Project Pasuruan, Lintong Manik. Sudah ada banyak penjelasan terkait dengan upaya penanganan sampah. Ada 4 sekali lagi saya ungkap, 420 terhitung, 420 ton bayangkan di 2 kecamatan. Kalau disebut tadi Pak Lintong adalah ini satu titik penyumbang terbesar juga di wilayah Kabupaten Pasuruan. Ini kenapa 2 wilayah ini menjadi titik fokus upaya penanganan sampah. Kita akan cari penjelasan, minta penjelasan lebih jauh tentang karena tadi ada kerjasama di belakang kita, ada kerjasama Ibu BPKK, pihak Stop dengan Ibu BPKK. Apa dan bagaimana kita akan menuju ke Balai Desa. Yuk. Ini ada penandatanganan tentang penanganan sampah dengan Stop. Sampai jauh ini apa yang diinginkan PKK terhadap penandatangan ini? Iya, sebetulnya gini ya Mas ya. Kalau kita menyadari bahwasannya sampah itu kan dari rumah tangga, dari kita, dari seorang perempuan ya. Jadi saya kepinginnya itu tidak sekedar harapan, tapi ayo sama-sama kita punya niat sama, semangat sama, ayo kita gimana caranya berkomitmen bersama. Sampah ini tidak ada, sudah maksudnya diminimalkan mungkin di desa itu gitu. Iya, memang kerjasama, ayo kerja bakti boleh. Jadi setiap hari Jumat Pak Kades, Pak Camat menginstruksikan seluruh kadesnya untuk hari Jumat kerja bakti semua, silakan, nggak masalah. Itu satu bagian kecil ya. Satu bagian kecil yang akhirnya menyemangati kita untuk hidup sehat. Kalau tidak dari kita terus siapa lagi? Gitu kan? Iya. PKK dianggap oleh Stop ini cukup strategis posisinya. Ada 420 di 2 kecamatan, Nguling dan Lekok.
tumpukan sampah rumah tangga. 420 ton, 420 ton, ya, ton sehari. Ini kan luar biasa besar. Benar. Ini ada kira-kira langkah-langkah selain hal yang sifatnya ke ini? Jadi kita langkah kita, PKK ini sebetulnya kalau bisa dipahami itu sampai dengan Dasawisma. Dasawisma itu ada 10 KK. Nah, kita sudah setiap kali sudah memberikan pelatihan terkait memilah sampah, terus terkait dengan sampah yang bisa diolah kembali. Okay. Nah, ini tinggal di mana penangkapan desa bahwa PKK sudah melaksanakan seperti itu, tinggal eksekusinya adalah desa. Yeah. Jadi desa itu menyiapkan tenaga pengambil sampah dari rumah-rumah itu, mungkin sudah terpilah di rumah-rumah itu dicantolkan di pagar desa lah yang memfasilitasi mengambil sampah. Mirip sistem beras jumputan gitu. Ya, Oke, kayak gitu. Oke, itu menarik juga Bu Lilis ya. Terus selain itu bahwa kita sudah ada satu desa satu bank sampah, manfaatkan itu bahwasanya sampah itu bisa termanfaatkan, bisa sedikitnya membantu itu dia menambah listrik, air, ya kan kalau kita sudah memilah-milah itu. Ya. Ini kan diarahkan ke pengolahan sampai di wilayah BUMDes gitu. Benar. Itu cukup efektif nggak? Atau memang seharusnya kayak gitu? Seharusnya tidak sampai dengan BUMDes, tapi ya itu tadi libatkan dengan PKK si 10 Dasawisma 10 rumah itu tadi. Manfaatkan dulu coba. Mulai dari RT kita gerakkan RT itu. RT untuk mengambil sampah di 10 di rumah masing-masing. 10 rumah masing-masing. Jumputan sampah namanya. Nah, jumputan sampah, iya Iya, itu. Itu menarik juga kan, iya. Itu, betul. Tinggal gimana kita PKK sudah ikut memberikan penyuluhan. Oke. Tapi PKK sekedar ikut memberikan pemahaman kepada mereka. Tapi selebihnya mengeksekusinya itu adalah desa. Desa. Oke. Ini yang kita tunggu ke depan. Apa hal yang paling mendasar yang diharapkan dari penyelesaian sampah di Kabupaten Pasuruan? Ya, insya Allah kalau dengan cara seperti tadi akan sedikit demi sedikit akan terselesaikan masalah sampah. Oke. Setidaknya satu lingkungan menjadi lebih bersih, ada tambahan pendapatan setidaknya penghasilan dari itu yang anak nyaman, tubuh kembang juga sehat. Oke. Kan? Jadi lebih sehat itu yang terpenting. Jangan pikirkan sekarang, tapi gimana nanti ke depannya anak-anak kita yang merasakan. Oke, Bu Lilis, Ibu Bupati, terima kasih atas waktunya. Oke. Bantu teman-teman ya. Siap. Semangat untuk menggerakkan pemudanya. Oke. Demikian Bola Warmo. Yang terpenting bagaimana hidup sehat. Terima kasih.